Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi. Ini menjelang sunrise. Di sini masih banyak tumbuh-tumbuhan liar. Tanah yang belum dimanfaatkan oleh perumahan. Kalau di desa juga banyak tumbuh-tumbuhan liar. Mungkin juga para personel TNI yang berada di hutan itu survival sama dengan orang desa. Orang desa itu biasanya kalau mau makan di pagi hari itu mencari sesuatu di pekarangan atau di pinggir-pinggir sawah. Mungkin juga ada yang di pinggir hutan, sesuatu yang bisa dimakan, misalnya daun simbukan. Tapi menurut informasi banyak tumbuh-tumbuhan liar ini yang bermanfaat. Nah, ini seperti ini bisa dimakan. Ini kalau kuning itu, coba kita lihat di dalamnya. Ini rombusa, ini harganya mahal, ini 120 per kilo. Bisa menjadi potensi ekonomi. Kalau untuk sayuran yang biasanya diambil oleh orang-orang desa itu misalnya daun singkong, daun pepaya, daun bayam, daun simbukan, macam-macam. Nah, ini ada ini kangkung, ini bisa dimasak. Jadi kalau orang desa itu meskipun tidak punya uang itu masih bisa makan. Ini bisa dicak kangkung atau dicampur dengan mie instan. Ini banyak loh. Jadi alam itu menyediakan makanan dan sumber ekonomi. Kayak di hutan, misalnya hutan itu ditebangi untuk sawit, itu saya kira kurang bijaksana ya. Jika itu tidak dikelola dengan baik, karena air hujan yang turun dari langit itu tidak bisa diserap oleh tanaman, tidak bisa diserap oleh tanah dan langsung mengalir begitu saja.
akhirnya menimbulkan banjir bandang. Sebenarnya tanaman ini ya bisa diolah menjadi biogas. Jadi misalnya kayak rumput, apa daun-daun, batang-batang itu yang ada di hutan itu dipotong, kemudian dimasukkan ke pabrik pengolahan ya, misalnya ada tabung fermentasi yang super besar ya, itu nanti menghasilkan biogas. Jadi mempertahankan kelestarian lingkungan alam tapi tetap produktif, menghasilkan potensi ekonomi, bisa untuk bahan bakar, bisa untuk dijual hasilnya, misalnya gaharu, kayu manis, atau buah-buahan. Tanam aja di hutan, misalnya apokat, durian. Jadi tidak perlu membabat hutan habis. Jadi pemerintah, masyarakat kedepannya diharapkan bisa lebih bijaksana, tidak merusak lingkungan alam. Nah, ini juga sumber biogas ini. Ini lamtoro, dia menyerap nitrogen dari alam. Jadi dia tanpa dipupuk bisa tumbuh sendiri, bisa menyediakan, mensuplai unsur hara bagi dirinya sendiri dan untuk tanaman di sekitarnya. Nanti dia akan bersimbiosis dengan bakteri nitrobakter yang menghasilkan bintil-bintil akar yang menyerap unsur nitrogen dari udara yang dibutuhkan untuk pembentukan protein pada pucuk-pucuk tanaman dan semua unsur dari tanaman itu sendiri. Ini ada pohon pinang, itu nanti buahnya juga bisa diolah menjadi berbagai produk. Kalau orang Papua sama NTT itu dikunyah langsung pinangnya. Biasanya kalau nenek saya dulu, nenek buyut, mbah buyut perempuan itu makan pinang dengan sirih, dengan kapur, terus dikunyah. Setelah dikunyah kayaknya enggak, mungkin ditelan sedikit-dikit ya. Di situ tadi ada burung besar itu, burungnya besar sekali, kayak burung rangkok, melijo di pagi hari. Ini mungkin jual tahu apa tempe ya. Jadi kembali lagi bagi masyarakat desa, TNI yang di hutan, untuk survival itu bisa memanfaatkan daun-daun tanaman liar
untuk sayur. Kemudian untuk energi hijau, energi yang terbarukan itu bisa menggunakan biogas. Sumbernya ya dari alam itu sendiri, dari tanaman liar yang ada di hutan. Misalnya melakukan perantingan di hutan, memotong sepertiga, itu sudah banyak sekali. Kalau di hutan itu nggak perlu tanam sawit untuk menghasilkan gas. Kalau sawit itu dibuat minyak goreng, kemudian bisa dibuat aftur, bahan bakar pesawat, bisa buat biodiesel. Kalau Bobibos itu dari fermentasi jerami, sama juga dengan semua tanaman di sini. Itu ada alang-alang. Alang-alang itu juga mirip dengan jerami. Semua tanaman liar di sini ya bisa dibuat biogas. Masyarakat, pemerintah itu perlu cerdas, inovatif, mempunyai visi ke depan jangka panjang dengan tetap melestarikan lingkungan alam. Kalau alam dirusak itu nanti kasihan, banyak korban. Yang di Sumatera itu sekitar 1.000 orang menjadi korban banjir bandang. Belum lagi yang di Bali juga ada korban banjir bandang di Bali. Ini banyak kangkung. Suara burung. Meskipun bukan hutan, kalau punya lahan kosong seperti ini, itu dia juga akan jadi hutan sendiri ya. Kalau dibiarkan, tidak di apa-apain, itu banyak yang ditebangin, ini loh. Nanti saya bantu ditancapkan di situ biar dia menghasilkan untuk kelestarian alam. Juga biar lebih produktif.
Ini lagi singkong itu kayak akan fosfor. Fosfor itu untuk kekuatan tulang, untuk pertumbuhan pohon itu dia menyerap fosfor yang dalam jumlah yang besar, karena dia kemungkinan mengandung bakteri yang bisa membantu menyerap fosfor dari tanah. Fosfor itu komponen utama dari tanah, jadi kalsium dan fosfor, CaP. Ini daun kaptes pepaya. Tips untuk kesehatan, petiklah di pucuknya ini ya, pucuk pepaya atau kates ini yang muda, karena dia mengandung protein untuk pertumbuhan, untuk kesehatan pertumbuhan jaringan manusia. Kalau dipetik pucuknya bisa aja, cuman ya eman-eman. Ini bisa untuk menambah trombosit darah, pemulihan yang baru kena penyakit demam berdarah, dengue, demam berdarah, dengue, DBD. Ini bisa dimasak atau dijus kemudian diminum. Ini juga selain untuk manusia, itu bisa untuk pakan ikan gurame. Jadi sebenarnya manfaat dari tumbuh-tumbuhan itu sangat besar sekali ya, baik untuk pembuatan biogas untuk sumber bahan bakar motor BBM, untuk sumber ekonomi, misalnya yaitu sumber ekonomi. Ini bisa untuk pakan ikan, pakan ternak. Jadi janganlah hutan-hutan itu dirusak, cari cara yang cerdas. Seperti misalnya kan Indonesia itu masih kurang ya, konsumsi susu, konsumsi daging itu masih kurang. Jadi kayak di hutan-hutan itu pemerintah jika atau masyarakat atau pengusaha jika ingin menikmati hasil hutan itu jangan dirusak ya. Misalnya bikin proyek peternakan sapi, itu kasih makan dari hutan, kemudian pupuknya kotorannya itu bisa dikembalikan ke hutan, jadi hutannya tambah subur, banyak tanamannya, untuk bisa diambil bagian-bagian tanaman itu yang untuk pakan ternak. Demikian inspirasi pagi dari saya.
Semoga bermanfaat. Silahkan like, comment, share ke teman-teman. Perikanan, peternak, sapi, pemerintah, pengusaha, semua masyarakat, supaya masyarakat tetap aman, tidak ada banjir. Lakukan reboisasi, penghijauan. Jangan lupa tetap sehat, olahraga, makanan yang sehat, banyak serat, sayur. Khususnya bagi para pembudidaya ikan, ya, misalnya ikan gurame ini bisa untuk pengembangan ekonomi, jadi budidaya tales atau ambil tales dari sumber alam yang ada, dimanfaatkan. Itu nggak perlu keluar biaya yang besar. Jadi kayak misalnya ada talas-talas itu yang liar-liar atau dibudidayakan sendiri, itu nanti manfaatkan dari alam ya, jadi lebih hemat, lebih produktif. Kebetulan saya memelihara gurame, saya akan memanfaatkan tanaman liar, misalnya ada talas-talas liar, terus tumbuh-tumbuhan ini, daun-daunnya itu bisa untuk makanan ikan. Silakan share ke teman-teman yang ternak gurame atau ternak budidaya ikan. Sekian dari saya, semoga selalu sehat, sukses, panjang umur, melimpah rezeki barokah, biar bisa pergi ke Mekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.